Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu tertuju hanya kepada Allah. Salawat dan salam, rahmat dan kesejahteraan kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang limpahnya pun mudah-mudahan untuk semua keluarga, sahabat dan umat pengikut setianya, termasuk kita semuanya. Amin. Bapak-bapak, yang lalu kita berada pada surah Al-Baqarah ayat, setelah selesai kita baca sampai ayat 203 ya. Tapi belum selesai kita baca penjelasannya. Al-Ido sampai halaman halaman 105. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, ada yang berdoa, Rabbana atina wahai Rabb kami, berilah kami di dunia hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga berilah kebaikan. Ai wa minhum, artinya di antara mereka, fariqun, ada suatu golongan, yaqulu, yang berdoa, berucap, Rabbana wahai Rabb kami, wahai Tuhan pencipta kami, hablana, berilah kepada kami, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, sa'idatan fid dunya, suatu kebahagiaan di dunia, wa hayatan radiyatan, dan kehidupan yang melegakan, mardiyatan, yang dibikin lega oleh Allah, fil akhirati, di akhirat. Walatabul hayati al-hasanat fid dunya, adapun minta atau mencari kehidupan yang baik di dunia, yakunu bil akhzi bi asbabiha, yaitu ada, menjadi ada, akan ada, bil akhzi bi asbabiha, dengan mengambil atau melakukan sebab-sebabnya. Alati dalatit tajribatu ala naf'iha, yang telah menunjukkan, dalat at-tajribatu, percobaan atau pengalaman,
Maksudnya yang telah ditunjukkan oleh pengalaman ala nafsiha atas manfaatnya. Bil kasbi di dalam usaha, wa nazmil ma'asyati dan pengaturan penghidupan, wa husni mu'asyaratin nasi dan baiknya bergaul atau berhubungan dengan orang banyak, wa takhalluqi bi adabi syar'i dan berakhlak atau berperangai dengan tata krama ataupun sopan santun syariat. Wa adabis suluki dan tata krama bertingkah laku. Wa ma jara alaihi dan apa yang berlaku al-urfu kebiasaan-kebiasaan min fadhail sifati dari sifat-sifat yang utama. Jadi menurut apa yang sudah menurut pedoman dan pengalaman bahwa kebaikan di dunia ini akan diperoleh manfaatnya dengan itu tadi. Jangan bekerja, berbuat sesuai dengan sebab dan akibat, usaha, mengatur penghidupan, baiknya pergaulan sama manusia, berakhlak, berperangai dengan tata krama syariat, dan tata krama perilaku yang berlaku di dalam kehidupan bersama, yaitu perilaku yang merupakan perilaku atau sifat-sifat yang baik yang utama. Jadi caranya memperoleh kebaikan di dunia itu. Malatabul hayati bil akhirah wa talabul hayati hasanati bil akhirati. Adapun mencari atau minta hidup yang baik di akhirat, yakunu akan jadi, akan ada bil imanil khalisin, yaitu dengan beriman secara murni, secara bersih, yaitu dengan keimanan yang bersih, wal amal sholih dan beramal soleh. Watajalli watahalli makarimil akhlaqi dan berhias dengan akhlak, dengan perangai-perangai yang mulia, Ini kita diberi penjelasan tentang caranya mencari kebaikan di dunia. Tentang kebaikan di dunia yang lalu sudah disebutkan pada penjelasan yang di atas dulu. Wakina adzabannar
dan peliharalah kami, jagalah kami kan siksaan neraka. Ay wahfadna minas syahwati wal dhunubi allati tu'addi ilaiha. Artinya, jagalah kami dari keinginan-keinginan asyahwat wadzunubi dan dosa-dosa allati tu'addi ilaiha yang mendatangkan ke neraka. Wa yakunu dzalika, dan akan ada demikian itu bitarkil ma'asi wa tinabir radzaili, dengan meninggalkan kedurhakaan al-ma'asi wa tinabir radzaili, dan menjauhkan diri ar-radzaila akan kerendahan-kerendahan, wasyahawatil muharramati, dan keinginan-keinginan yang diharamkan. Ma'al qiyami bi adail faraidi, dengan melaksanakan dengan tegak bi'adail faraidi, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban. Fil ayati imahun, dan dalam ayat itu imahun ada suatu petunjuk, ada isyarat ila annal ghuluwa, petunjuk atau isyarat atau tanda kepada bahwa al-ghuluwa, berlebihan, al-ghuluwa berlebihan fid-dini, di dalam agama, wat tasyaddudi, dan memberat-beratkan diri fihi, di dalam agama, mazmumun, tercela, kharijun min sunanil fitrati, keluar daripada sunnah fitrah. Keluar daripada sunan fitrah, perilaku atau ketentuan fitrah, karakter fitrah. Wakan Allah ahlal kitabi anhu wa zammahum alaihi, dan waqad nahallahu, dan Allah telah melarang ahlal kitabi, kepada para ahli kitab, anhu, dari berlebihan tadi, wa zammahum alaihi, dan mencela mereka alaihi, atas perbuatan itu. Wa nahananhu, dan dia Allah telah melarang
akan hal itu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari an Anasin. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a rajulan, memanggil seseorang, minal muslimina, di antara para muslimin. Qad sara misal faraqil mantubi. Qad sara, yang dia telah menjadi misal faraqil mantubi, seperti anak ayam al-mantubi yang tercabut bulunya, brondol. Seorang yang sudah mungkin karena sakit atau karena apa, kalau kemudian berat sehingga seperti dikatakan anak ayam sing gundul brondol, mungkin rambut-rambutnya rontok. Faqala lahu, kemudian beliau bersabda kepadanya, hal kunta tad'ullaha bi syai'in, apakah engkau berdoa kepada Allah akan sesuatu? Apakah kamu mohon kepada Allah akan sesuatu? Qala, dia menjawab, na'am, iya. Kuntu aqulu, saya telah mengucap, Allahumma, ya Allah, ma kuntu mu'aqibi bihi bil akhirati, ma kuntu mu'aqibi bihi, apa yang dijadikan untuk menghukumku di akhirat. Dengan kata lain, apa hukumanku di akhirat, apa yang dijadikan untuk menghukumku bil akhirat, di akhirat. Wa'ajilhu li bid dunya, maka cepatkanlah itu untukku di dunia. Doanya, hukumanku di akhirat nanti, apa yang kau pakai untuk hukum akhirat nanti, hendaknya engkau cepatkan, maksudnya engkau berikan untukku di dunia ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah, idzan la tutiku dzalika, idzan jika begitu, la tutiku dzalika, engkau tidak akan kuat hal itu, demikian itu. Wala tastati'uhu,
dan kamu tidak mampu. Fahalat qulta, maka tidakkah engkau sebaiknya berkata, maka dengan yang halal maka hendaklah engkau mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan berilah kami akan siksaan neraka. Wa ta'alahu wa syafa'ullah, dan atau lalu orang itu berdoa kepada Allah, Fasyafa'ahullahu, maka Allah menyembuhkan kepadanya. Jadi ada menurut penafsiran ini, jadi doa berilah kami kebaikan di dunia ini berarti dituntun agar kita itu hidup tidak terlalu berat menderita, tidak terlalu berat mengalami kesulitan. Berarti memang memperberat diri, mohon diperberat, atau membuat dirinya mengalami kesulitan itu dilarang. Maksudnya bahwa kalau terjadi kesulitan itu bukan disengaja, bukan dimohon, tapi memang itu atas kehendak Allah. Bisa benak digawe rekoso, jangan sampai begitu. Yang dimaksud al-ghuluw itu berlebihan dalam arti jangan sampai batas yang terlalu berat. Jangan membuat diri walaupun ingin mencari pahala dan sebagainya. Ulai kalam nasum makatabu, itulah mereka orang yang memperoleh bagian mimma kasabu dari apa yang mereka usahakan. Ay ulaikal ladzina yatlubuna sa'adatad daraini, artinya ay ulaika orang-orang itu alladzina yatlubuna yang mencari atau minta sa'adatad daraini, kebahagiaan dua negeri, negeri akhirat dan negeri dunia. Wal hasanata fi manzilataini, dan kebaikan dalam kedua kedudukan tadi. Yu'tauna ma ta'awullaha, yu'tauna ma ta'aw, ta'aw Allah menjadi ma ta'awullaha, asalnya mestinya ma ta'aw Allah ta'ala. Yu'tauna mereka akan diberi ma ta'allaha, apa yang mereka telah mohon kepada Allah Ta'ala bihi, tentang hal itu.
bikas bihim wasak bihim, lantaran atau sebab usaha dan sakjihim dan perbuatan atau apa yang mereka kerjakan. Fahum qatalabu ad-dunya, maka mereka itu memang qatalabu telah mohon atau minta atau mencari, telah mencari atau minta ad-dunya bi'asbabiha, telah mencari dunia dengan sebab-sebabnya. Wasaulil akhirati sa'yaha, dan mereka berusaha untuk akhiratnya sa'yaha dengan penuh usahanya. Wasangawul akhirati. Wasangawul akhirati. Iya, wasaulil akhirati. Mau sipun pun gandeng wasangawul. Mereka buatan sa'aulil. Oh, ngaten. Bukan sa'aul akhirat, lil. Lil akhirati. Wasaulil akhirati sa'yaha. Bahkan lahum hadzun min kasbihim bid-daraini. Bahkan maka menjadi ada, maka menjadi nyata lahum untuk mereka hadzun, bagian keberuntungan min kasbihim, dari perbuatan mereka, dari usaha mereka bid-daraini, di dalam dua negeri, dua penghidupan, dua kehidupan. Ala qadrihi, menurut ukurannya, ukuran usahanya tadi. Jadi mencari baik di dunia itu tidak hanya sekedar minta, tapi dia berusaha. Berusaha itu mesti tahu tentang sebab dan akibatnya. Untuk memperoleh baik di dunia itu dengan harus berbuat atau bertindak atau berlaku apa yang akan membuahkan itu namanya sebab-sebabnya. Baik hal yang materi maupun imateri. Barang-barang kalau mencari hal-hal yang bersifat materi, ya mestinya dia bekerja sesuai dengan apa yang dapat menghasilkan barang-barang itu. Kalau imateri misalkan ya keselamatan, keterhormatan, dan baik-baik yang lain yang non material, dia bisa harus berbuat apa agar masyarakat dan orang juga tidak mengganggu dan juga memberikan kehormatan pada dirinya. Itu di dunia. Yang dimaksud sebab-sebabnya tadi. Sedang akhirat tadi memang usaha yang menghasilkan akhirat yang baik adalah amal soleh dan beramal untuk Allah khalis tadi. Wabi makna ayati, dan dengan makna ayat itu qauluhu, yaitu firman Allah, man kana yuridu asal akhirati, barang siapa yang menghendaki, barang yang ada menghendaki atau ingin hasil akhirati, tanaman akhirat, nanti terlalu biharsi, pasti akan kami beri tambahan
Kami beri kelebihan untuknya biasi pada tanamannya itu. Wa man kana yuridu harzad dunya, dan barang siapa ada yang ingin tanaman dunia saja, nu'tihi minha, niscaya akan aku beri dari dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya, dia tidak akan peroleh fil akhirati, di akhirat, min nasibin, satu bagian pun. Allah sari'ul hisab, Allah itu mah cepat perhitungannya. Wa yafi kulla katibin ajrohu, wa yafi kulla katibin ajrohu akiba amalihi. Maka Allah akan memenuhi atau memenuhi kula katibin, setiap orang yang bekerja, orang yang berusaha, ajrohu, upahnya atau pahalanya, akibat amalihi, sesudah amalnya atau akhir dari amalnya atau buah amalnya. Fakat darat sunnatuhu, dan telah berlaku menurut sunnahnya, sunnah Allah, aturan atau ketentuan Allah, yakunul jaza'u, akan ada balasan itu, ayakunal jaza'u, bahwa adanya balasan itu asaron lil alami, sebagai bekas, sebagai pengaruh daripada amal itu, bila ektoin, dengan atau tanpa melambatkan. Wasuratul hisabi bil akhirati, adapun cepatnya perhitungan di akhirat, dari oleh hisab tadi, takunu bitra kulli amilin, akan ada nanti bitra dengan memperlihatkan kula amilin, setiap orang yang beramal, ala amalihi, atas amalnya. Wa yatimmu dzalika bi lahzatin, wa yatimmu dzalika bi lahzatin, dan akan menyempurnakan itu bilah datin, dalam sekejap, dalam waktu sebentar, bilah datin. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan, anallah yuhaisibul khalaiqa kullahum, bahwa Allah akan menghitung, memperhitungkan para makhluk itu, kullahum, yuhasibul khalaiqa, membuat perhitungan kepada para makhluk itu, kullahum, seluruhnya, fi miqdari nisfi yaumin, dalam ukuran
separuh hari min ayamid dunya, dari hari-hari dunia. Warubiya bimiktaril lamhatil basori, dan juga diriwayatkan bimiktaril lahmatin, dengan ukuran lamhatil basori, sekedap pandangan mata, sekedap mata. Ini keterangan tentang wallahu sami'un sahab. Jadi menurut ini, doa ini bahwa memang ini sebagai petunjuk orang mukmin muslim itu berpikir tidak pernah terpisah antara dunia dan akhiratnya. Setiap berpikir tentang akhirat mesti sekaligus berpikir dunianya. Berpikir akhirat tentang neraka atau surga dan ingin surga. Kalau berpikir tentang neraka, pasti dia memikir di dunia ini lalu harus berbuat apa dan seperti apa. Jadi kalau berpikir surga dan neraka juga berpikir di dunianya ini sekarang berbuat apa dan bagaimana dia berbuat. Kalau orang berpikir tentang dunia, seorang mukmin dan muslim pasti sekaligus berpikir tentang akhiratnya. Tidak pernah terpisah pikiran mukmin itu antara dunia dan akhirat. Jadi apa yang dikerja dunia itu akhiratnya dapat apa, itu mesti. Ini seorang mukmin dan muslim itu begitu komprehensif, tidak ada dikotomi. Kalau berpikir tentang dunia, pasti dia berpikir tentang akhiratnya. Di dunia begini ini, akhiratnya dapat apa? Kalau melakukan ini rugi ndak, rendah dan sebagainya, maka mesti dikaitkan dengan surga dan nerakanya. Lalu kalau orang berpikir tentang akhirat, surga dan neraka, masih berpikir lalu sekarang di dunia ini harus berbuat apa dan bagaimana. Ini contohnya Rabbana atina fid dunya, dan mesti mengandung cara tidak langsung begitu. Maka seorang mukmin berpikirnya tidak parsial, mesti integral antara dunia dan akhirat, kan itu. Kalau kesejahteraan dunia itu ukuran yang wajar itu seberapa? Sebenarnya kan ada kemiskinan, ada kekayaan dan sebagainya. Ukuran yang wajar itu seberapa, Pak? Ada orang kadang-kadang mengejar dunia sampai kaya raya, yang miskin juga sampai miskin sekali, yaitu yang wajar itu seberapa, Pak? Sebab nama baik itu hubungannya dengan rasa bahagia itu. Sedang rasa bahagia pada orang itu kadang-kadang juga relatif, berbeda-beda. Sehingga ini kan untuk mencari porsi atau ukuran antara itu agak tanah ya korupsi. Ya. Dan orang kondisinya lain-lain. Dari segi apa yang jadi tanggung jawabnya. Maka jadi kalau dinamakan baik itu dikatakan di sana bahwa tidak menderita. Dikatakan di depan dulu adalah itu yang soleh, orang dapat pahala baik dan paling. Jadi jangan diartikan baiknya dunia itu kesenangan dunia. Jadi baiknya dunia ini bukan lalu mesti sama identik dengan kesenangan dunia.
Sebab di dunia ini baik kadang-kadang harus menjalani hal yang tidak menyenangkan. Baik itu minimal adalah tidak menderita. Sebagaimana Nabi menuntunkan Allah ma'ina minal ajri wal kasal, minal jubri wal bukhal, dan minal hammi. Jangan resah, jangan. Jadi orang tidak resah, tidak susah, ya, tidak berkekurangan. Ini namanya sudah baik. Dan dapat menjalankan tugas-tugas untuk akhiratnya secara baik. Itu baiknya dunia. Jadi terpeliharanya perilaku sesuai dengan syariah itu hasanatul dunia. Maka termasuk itu. Jadi maksudnya di dunia bisa mengerjakan dengan baik segala kewajiban dan sebagainya tanpa harus sangat menderita. Tidak harus menjalani, kalau bisa tidak menderita. Termasuk susah itu kan jangan penderitaan itu mestinya kalau rasa itu ya tidak baik, maka Nabi nuntunkan agar dijauhkan dari rasa susah, gelisah dan sebagainya. Ya. Tanya deh. Wa talabul hayati itu jamak makna salim ya. Hayati, wa talabul hayati. Apa hayati itu jamak makna salim? Mufrad coba. Mufrad ya. Al hayatu. Ini kok wa talabul itu nakil to ya. Talabul fi'il to ya. Sana masdar. Oh, masdar sampun. Dilo kok talabul hayati ya. Terus nika mufrad. Lajeng menika kiai tasih wa sangau lil akhirati sa'iha. Leres. Sa'yaha. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Oh, ngaten. Dan mereka berusaha sungguh-sungguh dengan berusahanya ngaten. Nggih. Maf'ul mutlak. Tauhid to. Nggih. Untuk menguatkan. Upaminipun ngaten kiai. Wal kasanata fil manzilata ini kedua kedudukan kalau di mana ini dua rumah sakit betul kan? Manzilunnya rumah. Manzilun rumah, tapi manzilah itu kedudukan. Oh ngaten, benten ya? Iya, tingkat. Manzilah itu biasa artinya kedudukan. Kedudukan. Kalau di mana ini dua rumah maksudkan kami dua rumah di dunia, dua rumah di akhirat ngaten lho. Tapi ini nggak bisa, nggak pas ya? Iya, dan segi bahasan itu. Iya matur suwun ya. Oh, itu tolabu ini manzilah dengan mangzil itu rumah kita, tempat tinggal atau singgah. Orbit juga bisa. Tapi manzilah itu ajeng nyuwun pirsa ya. Kalau buat tolabu menika masdar naik fi'il pun tolaba. tolaba ya tulubut tolaban. Tolaba. Tapi pamina tolaba hayata, upami tolaba. Tolabul hayatil hasanati. Andai kan dijadikan fi'il tolabal hayata. Iya. Oh, ngaten. Iya. Itu memang mudzabilahnya asalnya seperti maf'ul bih. Itu namanya isim yang dimudahkan kepada maf'ul bih-nya. Oh, matur nuwun ya. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Pundi kiai? Wa bada'an. Wa bada'an amara bidzikrihi 'indal masy'aril haram. Dan setelah memerintahkannya pada kita, kalau an amaro itu di Masdar muawwal, an amaro memerintahnya Allah kan. Yang memerintahkan dia memerintahnya. Kalau ada harfiahnya dan setelah bahwa ia memerintah, bahwa Allah memerintah. Jadi an amaro itu sama dengan ba'da amrihi. An amaro sama dengan ba'da amrihi. Dan setelah memerintahkannya Allah bidzikrihi, untuk mengingat atau menyebutnya Allah
Indal Masy'aril Haram, di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram yang lalu dimaksud adalah Muzdalifah ya. Muzdalifah. Iya. Wa kanu la yadhkuruna hunaka. Sedangkan mereka keadaan mereka layar kurunahu, mereka tidak menyebut-nyebut dan tidak ingat pada Allah di sana. Wa amara bi dzikrihi inda tamami qada'il manasiki, dan memerintahkan untuk zikir pada Allah inda tamami qada'il manasiki, ketika selesainya, ketika sempurnanya menunaikan manasik. Qada'nya menyelesaikan atau menunaikan? Menyelesaikan. Menyelesaikan. Melunasi, menyelesaikan. Iya, betul. Selesainya sempurnanya menyelesaikan manasik ba'da ayami Mina, setelah hari-hari Mina, setelah hari-hari di Mina, haitsu kanu yadhkuruna, di mana mereka malah yadhkuruna, menyebut-nyebut, mengingat-ingat mafakhira abaihim, kebanggaan-kebanggaan bapak-bapak mereka. Malah mereka itu amara bidzikrihi fi ayami Mina, maka Allah memerintahkan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah fi ayami Mina, di hari-hari, pada hari-hari di Mina. Faqala, kemudian Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayami ma'dudat, dan ingatlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Al-ayamul ma'dudati ya ayamu Mina, hari-hari yang berbilang itu ialah hari-hari di Mina. Wahya ayamut tasyriqis salasati, yaitu hari-hari tasyrik yang 3. Min hadiya asyara, min hadiya asyara, dari hari yang ke-11, hadiya asyara, min Dzulhijjah, dari Dzulhijjah, ila salisa asyara, Min Dzulhijjati. min Dzulhijjah, Oh, Hijjati. dari Dzulhijjah ila salisa asyara, sampai yang ke-13. Waqad rawa al-Babu Sunani an Abdurrahman ibni Ya'mar, an Abdurrahman ibni
ya maro ya muro ya. Mak Muro. Dan telah meriwayatkan para arbab Arbab itu penyusun tapi. ini berarti ada maksud ashab. Iya, penyusun. Arbabus sunan dan ashabus sunan. Penyusun penulis. Para penyebut kitab-kitab hadis sunan. Iya, beres. Abdurrahman dari Abdurrahman bin Ya'mur ini tercantum di dalam beberapa sunan. Itu Ya'muru apa Ya'muro ya? Ya'muro. Oh, an. Sebab ini nama. Oh, nama toh. Ya'mur itu sama nama. tawon. Iya. Jeneng toh ya. Nama karena wairu mungsharif Iya. wajan fi'il itu kan mudah pilih. Qala inna nasan min ahli Najdin, sesungguhnya orang-orang dari penduduk Najd atau Rasulullah SAW, mereka datang pada Rasulullah SAW. Wa waqifun bi Arafata. Ini seperti kita. Dia wukuf di Arafah. Fasa'aluhu, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, pada beliau. Fa'amara munadian yunadi, maka beliau memerintahkan seorang pengundang, seorang yang memberitahu, untuk memberitahu, seorang pemanggil untuk memanggil, yaitu Al-Hajju Arafatun. Al-Hajju Arafatu. Al-Hajju Arafatu.